yang terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Nasib suami dan juga anaknya akan dia. Dalam kehidupan kakak beradik, pasti ada tangis dan ada bahagia yang dirasakan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya resmi menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arasi, sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan. Farida dijadikan tersangka korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dalam keterangan persnya, Jubir KPK, Budi Prasetyo menyebut jika Farida dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Selain menetapkan menjadi tersangka, KPK juga menyita sejumlah aset Farida, diantaranya mobil mewah miliknya yang dijadikan barang bukti. Saat disinggung mengenai penyitaan aset, KPK juga masih melakukan pendalaman dan tidak mungkin aset-aset lainnya juga akan dilakukan penyitaan. Melalui konferensi pers berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara dalam peristiwa tertangkap kali ini, Bupati Pekalongan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor, sehingga penanganannya mengacu pada alat bukti yang ditemukan pada saat kegiatan tertangkap tangan, yaitu pada saat tim penyelidik menemukan peristiwa pidana, sesaat kemudian ditemukan benda-benda yang menjadi alat bukti dalam peristiwa pidana ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor adalah delik formil, sehingga cukup dibuktikan apakah perbuatan telah memenuhi rumusan delik tanpa harus melihat adanya akibat dari perbuatan tersebut. Sementara pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor ini diterapkan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja turut serta baik secara langsung atau tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang ditugaskan untuk diurus atau diawasi. Bupati seharusnya mengawasi setiap pembangunan yang dilakukan oleh vendor-vendor yang melakukan pekerjaan di wilayah hukumnya, ya. Dalam hal ini di Kabupaten Pekalongan. Kalau ada yang kurang volume, ya dicek supaya sesuai volumenya, gitu ya. Kalau ada yang kurang bagus, tidak sesuai, dicek. Tapi ini justru dia turut serta dengan perusahaan yang dibuatnya, dia ikut menjadi pelaksana, sehingga para pejabat yang ada di sana menjadi kebingungan karena ya tadi harus memilih perusahaan ibu seperti itu. Ini ada beberapa dokumentasi ya berikutnya, karena memang dari 2025 sampai dengan 2026 itu aktif melakukan penarikan, aktif memberikan uang tunai kepada bupati. Kemudian selain barang bukti elektronik yang meng-capture terkait dengan penarikan uang tunai untuk ibu bupati, ini juga tim mengamankan sejumlah kendaraan bermotor roda 4. Yang pertama ini kendaraan wuling ya, atas nama atau dalam penguasaan saudari RUL yang merupakan direktur PT RNP sekaligus orang kepercayaan bupati. Penyidik nanti masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Tak lama setelah resmi ditetapkan menjadi tersangka, nama Fadia ramai menjadi perbincangan usai sejumlah nama juga disebut-sebut terseret. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, juga namanya berulang kali disebut-sebut. Selain nama gubernur, belakangan terungkap jika KPK juga sedang membidik suami Fadia, Utaruddin Ashraf Abu, dan anaknya Muhammad Sabik Ashraf yang diduga turut menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi.
Terseretnya suami dan anak dalam pusaran kasus dugaan tindak pidana korupsi membuat keluarga Fadia menjadi sorotan. Mengingat suami dan anak Bupati Pekalongan Fadia bukanlah orang sembarangan. Suami Fadia, Ashraf Abu, saat ini menjabat sebagai anggota DPR periode 2024 hingga 2029 dari fraksi Partai Golkar. Sementara anak Fadia, Muhammad Sabik Ashraf, merupakan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Dalam keterangannya, KPK menyebut jika Fadia dan suami serta anaknya terlibat kepentingan konflik terkait perusahaan yang mereka dirikan. Lantas seperti apa penjelasan KPK mengenai dugaan keterlibatan Fadia dan suami serta anaknya terkait dugaan korupsi? Nasib suami dan juga anaknya akan gitu ya. Yang tadi di awal disampaikan bahwa yang bersangkutan itu mendirikan perusahaan RNB. Nah begini rekan-rekan, pasal yang diterapkan saat ini adalah pasal 12 huruf I, ya, itu terkait dengan conflict of interest atau benturan kepentingan. Jadi titiknya di sini, titiknya itu adalah siapa yang punya konflik kepentingan di situ. Tadi saya sudah jelaskan, itu ada 3 hal. Pertama, waktunya, tempatnya, dan kewenangan yang dimilikinya, kan gitu. Diuji di situ bahwa 1 tahun setelah saudari FAR dilantik sebagai Bupati Pekalongan untuk periode 2021-2025, jadi berarti setahunnya itu tahun 2022 ya. Dan kemudian yang bersangkutan terpilih untuk periode kedua tahun 2025-2030, saudara ASH yang merupakan suami Bupati sekaligus anggota DPRD Pekalongan periode 2024-2029 bersama dengan saudara MSA yang merupakan anak Bupati diketahui mendirikan perusahaan bernama PT RNB. Jadi 1 tahun setelah saudari Far ini menjabat sebagai Bupati Pekalongan periode pertama, yaitu berarti di tahun 2022. Nah ini suami dan anaknya kemudian mendirikan perusahaan bernama PT RNB. PT RNB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang turut aktif menjadi vendor dalam pengadaan barang dan jasa PBJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Nah di sini rekan-rekan mulai terjadi adanya konflik ya. Mulai. Kalau membentuk perusahaan saja itu belum jadi permasalahan. Tetapi ketika ada pejabat yang di situ punya perusahaan atau yang berafiliasi, ada keluarganya, kemudian ikut ya, atau turut aktif menjadi vendor dan pengadaan barang dan jasa di tempatnya bekerja, ini yang menjadi titik awal permasalahannya. Sementara FAR yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan merupakan penerima manfaat atau beneficial owner dari PT RNB tersebut. Adapun sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses dari Bupati yang ditugaskan untuk bekerja di sejumlah pangkat daerah di Pemkab Pekalongan. ASH merupakan komisaris PT RNB, sementara MSA merupakan direktur periode 2022-2024. Kemudian pada tahun 2024, FAR mengganti posisi direktur PT RNB dari semula MSA menjadi saudari Rul yang merupakan pegawai sekaligus orang kepercayaan Bupati. Sedikit aja Pak, sedikit Pak. Soal OTT ini Pak. Udah gitu, saya ajak ke penyidik, kita hormati apa yang menjadi penyidik Pak. Kami hormati. Hah? Kalau mana nih? Pak, emang perusahaannya Bu Bupati itu ikutan proyek pengadaan? Ya, penyidik ya. Ya, penyidik. Fadia Arafi sendiri berulang kali membantah tuduhan dugaan korupsi sepertinya yang dituduhkan KPK. Hal itu diungkap Fadia saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Ya,
Fadia yang sudah mengenakan rompi oranye tak dapat berbuat banyak saat digiring anggota KPK masuk ke dalam mobil tahanan. Dan berikut momen saat Sadia membantah semua tuduhan KPK yang disantarkannya saat ini. Selamat siang Ibu. Bukan mau sampaikan Bu. Bu Farida. Sedikit aja Bu Farida. Mau ngomong nih, mau ngomong. Sadarnya buka dong Bu. Yang diambil dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun barang Allah nggak ada. Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga ya Bu ya, perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut Pak. Itu harus Bu jatuh. Handphone. Itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Di sisi lain, suami Fairuz Arafi, yakni Sony Setian, turut buka suara usai sang istri ikut menjadi korban kemarahan publik dan dikait-kaitan dengan perbuatan sang kakak, Fadia, yang terjaring operasi tangkap tangan oleh penyidik KPK sebagai suami. Sony menjelaskan jika istrinya memang bersedih atas apa yang dialami kakaknya, namun begitu, istrinya hanya mendoakan dan tidak terlibat baik apapun dengan perbuatan sang kakak yang menjabat Bupati Pekalongan. Karena banyaknya tudingan miring, Sony berusaha menguatkan istrinya dengan terus memberikan dukungan. Tidak itu saja, Sony juga mengaku bangga dengan ketegaran sang istri dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya, termasuk penetapan tersangka Santaka Sadia Arasi. Pastinya kaget ya dengar berita ini karena saya tidak tahu tentang ini gitu, dan pastinya sebagai adik saya mendoakan semoga permasalahannya cepat selesai. Dalam kehidupan kakak beradik pasti ada tangis dan ada bahagia yang dirasakan, pasti ada kesalahan yang terjadi, dan pastinya ada yang tidak membenarkan sebuah kesalahan. Kakak beradik yang tumbuh bersama pasti siap menasihati yang salah, dan yang salah siap menerima kesalahan dan bertanggung jawab dengan kesalahan yang dilakukan. Kakak beradik juga pasti siap membantu jika ada yang butuh bantuan, dan hanya membantu untuk sesuatu yang dibenarkan. Ketika beranjak dewasa dan memutuskan berumah tangga, ya pastinya kehidupan juga pasti berubah. Masing-masing mulai fokus dengan kehidupan barunya bersama pasangan dan anak-anak tercintanya. Masing-masing tumbuh dan berkembang dengan caranya, memilih jalannya, fokus pada tujuan masing-masing, punya privasi masing-masing, punya pekerjaan masing-masing, dan masing-masing bertahan dengan perjuangannya untuk orang yang disayangnya dengan caranya. Kalau istri saya, Masya Allah Tabarakallah, Fairuz Arafi, dia memilih berjalan bersama saya perlahan dan bertahan melewati semua ujian, memilih untuk saling menguatkan sejak awal, susah, senang, dijalanin dengan senang insya Allah, dan memilih bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang diberikan. Dan sebenarnya tujuan bikin video ini mau nyampein kalau gak pernah bosan untuk bilang dari awal nikah sampai sekarang, aku bangga loh punya istri kayak kamu sayang Fairuz. Kamu tuh istri yang sama-sama mau belajar, yang sama-sama mau saling mengingatkan, punya mimpi yang besar. Aduh, pokoknya aku bersyukur banget sayang punya kamu, anak-anak bersyukur punya kamu. Terus, nah kalau misalnya ada sedikit yang muncul nih dan merasa nggak sejalan, ya kita coba dulu aja untuk kenalan. Pasti nanti kalian akan mengerti. Oke, balik lagi ke istriku. Aku bangga punya kamu. Kok bisa ya ada perempuan sekeren dan sekuat kamu, Masya Allah. Istriku ini kuat banget, istriku ini hebat banget. Istri yang gak pernah lupa ngingetin aku juga loh untuk ridho dan ikhlas dengan keputusan Allah, yang bisa nguatin aku juga. Jujur aku sama anak-anak sebangga itu sama kamu sayang. Kamu punya aku dan anak-anak pastinya. I love you. Tetap dengan prinsip kita ya, Sound 5 Family, saling sayang, saling jaga. Kencengin doa biar Allah yang jaga. Sebelum menjabat sebagai Bupati Pekalongan selama 2 periode,
Fadia Arafi merupakan penyanyi dangdut yang namanya juga populer di kalangan pendengar. Meski besar dari keluarga seniman, Fadia tidak cukup puas hanya sekadar menyanyi. Berkat tekadnya yang kuat, Fadia juga sukses saat terjun di dunia politik yang ditandai jabatannya sebagai Kepala Bupati Pekalongan. Tetapi dari situ pula publik kembali menyoroti harta kekayaan Fadia yang naik secara drastis. Misalnya harta Fadia yang dilaporkan ke LKHPN tahun lalu mencapai kekayaan hingga 81 miliar rupiah. Nah itu ya kawan-kawan, di seberang sana rumah pribadi milik Bupati Fadia. Guys, inilah rumah saya di Depok. Saya beli keren banget. Tapi sekarang kena lama nggak ditempatin, udah jadi kayak rumah hantu. Rumahnya luas banget. Bisa 4, ini 1, ini 2. Nantinya ada jalan sedikit, ada jalan sedikit. Sebenarnya kalau kita berarti bisa 3. Mungkin kita cuma tangga ke tangga, Pak. Tangga sini kecil. Saya mau sulap rumah ini jadi kos-kosan eksklusif. Karena di depan sana kita rumah sakit keluarga kita, rumah sakit Citra Arafi. Jadi pasti banyak karyawannya yang mau nginep di sini kan. Ya daripada rumah ini saya terbiar kosong, nggak terawat, mendingan saya rubah. Saya jadikan kos-kosan eksklusif. Turut bersimpati ya, turut prihatin gitu ya. Kasus ini bisa menimpa siapa saja, tidak hanya bisa menimpa dari kalangan industri musik, bisa dari industri mana aja gitu ya. Bahkan pejabat pun yang memang udah established bertahun-tahun juga bisa terkena gitu ya. Jadi kami hanya bisa mendoakan ya. Mudah-mudahan peristiwa ini juga menjadi pembelajaran dan guru yang terbaik ya untuk kita semua ya, untuk kita semua bahwa segala sesuatu itu kita memang yang terbaik adalah menjaga amanah. Dengan ketegaran hati, dengan keteguhan iman, insya Allah bisa terus terjadi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.